pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siap berdoa, duduk yang rapi. Dengan hati ikhlas, berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Baik, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Mbak Vera, Mas Nanda, Mbak Melia, Mbak Putri. Baik, semuanya berangkat ya. Alhamdulillah. Baik anak-anak, ada yang tahu sekarang kita mau belajar apa? Ya, sekarang kita mau belajar tema 2 kelas 3 subtema 1 tentang ini ya, manfaat tumbuhan untuk kehidupan manusia. Nah, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, anak-anak, Tuhan itu menciptakan berbagai jenis tumbuhan. Nah, tumbuhan itu juga bermanfaat loh bagi kehidupan manusia, juga hewan. Nah, manfaat tumbuhan diantaranya sebagai sumber makanan. Ada bahan baku industri, peralatan rumah tangga, bahan pakaian, perwarna alami, dan kesehatan. Nah anak-anak, sebelum Ibu menunjukkan contohnya, kita bernyanyi bersama ya. Kita akan bernyanyi lagu Cemara, ciptaannya Ate Ahmad Mahmud. Kita nyanyi bersama. Contoh-contoh tumbuhan yang berguna bagi kita, bagi manusia. Nah, nih. Tumbuhan apa ini anak-anak? Ada yang tahu? Nah, ini namanya kunyit. Kunyit ini bisa digunakan sebagai pewarna makanan. Nah, jadi manfaatnya untuk manusia untuk pewarna makanan ya. Nah, ada lagi nih, ini gambar apa? Iya, ini gambar meja dan kursi. Nah, meja dan kursi ini tentu saja manusia memanfaatkan pohon untuk digunakan dan dibuat meja, ya kan? Iya, dan ini gambar apa? Ini gambar nasi. Ya, nasi. Nasi dari pohon apa? Iya, dari tanaman padi. Nah, jadi begitu. Jadi tumbuhan memang memiliki manfaat untuk kehidupan
Iya. Nah, baik anak-anak, dibuka selanjutnya ya bukunya. Nah, kita lihat yang kegiatan ayo membaca. Nah, anak-anak, dibaca ya, pohon apel yang tulus. Nah, sudah selesai membacanya? Baik, kalau begitu kita bahas pertanyaannya bersama-sama ya. Yang nomor 1, siapa teman pohon apel? Ya, betul sekali, teman pohon apel, anak laki-laki. Ya, nomor 2, apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Apa yang dirasakan? Ya, pohon apel sangat senang karena dia tidak kesepian. Baik, yang nomor 3, apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Ada yang tahu? Iya, pohon apel memberikan batangnya untuk dijadikan rumah si anak laki-laki. Ya, terus yang nomor 4, mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Ada yang tahu? Ya, pohon apel merasa sedih karena ditinggal oleh si anak laki-laki tersebut. Terus, yang nomor 5, di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Nah, yang nomor 5, pohon apel menangis karena dia terharu karena didatangin temannya yang lama itu. Temannya yang lama siapa? Iya, anak laki-laki tersebut. Baik anak-anak, nah kita sudah membaca dongeng pohon apel yang tulus dan kita juga sudah menjawab pertanyaannya bersama. Nah, setelah membaca dongeng pohon apel yang tulus, Dayu ingin membantu ibu. Nah, ibu akan bacakan, anak-anak tolong dengarkan ya. Dayu menyapu halaman rumah tinggal bersih. Saat menyapu, Dayu mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun kering. Rencananya, ia akan digunakan untuk belajar. Nah, setelah menyapu halaman, Dayu mengumpulkan daun-daun keringnya. Nah, Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Nah, ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak. Nah, coba perhatikan ya. Ini kotak pertama, kotak kedua. Nah, di kotak pertama ada 3 helai daun. Dan di kotak kedua, Dayu meletakkan 2 daun. Nah, kita hitung ya. Sekarang Dayu akan menghitungnya. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 3 daun ditambah 2 daun hasilnya 5 daun. Nah, dan Dayu penasaran karena Dayu akan menukar posisi daun ini di kotak, menukarnya di kotak yang lain seperti ini ya. Coba kita coba karena Dayu penasaran apakah hasilnya sama apabila kotak ini ditukar. Coba ya, sekarang kita buktikan. Kotak pertama kita tukar menjadi 2 daun. Ditambah kotak kedua ada 3 daun. Nah, kira-kira hasilnya sama nggak ya? Nah, maka dari itu kita hitung bersama lagi yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, ternyata sama ya. Jadi 3 daun ditambah 2 daun sama dengan 2 daun ditambah 3 daun. Baik anak-anak, sudah paham ya? Kalau sudah paham, sekarang ibu mempunyai tugas untuk dikerjakan bersama teman kalian. Di sini ibu memiliki banyak gambar. Nah, nanti kalian tulis saja manfaatnya sesuai gambar di sini ya. Coba angkat tangan, kelompoknya siapa yang akan kita bahas bersama-sama di depan? Oh, punyanya Mbak Cindy? Oh, boleh. Baik, sekarang kita bahas ya. Ini hasil kerja kelompoknya Mbak Cindy. Nah, baik. Sekarang kita bahas ya. Ini gambar apa anak-anak? Ya, ini gambar pohon jati. Nah, manfaatnya digunakan
digunakan manusia sebagai bahan industri. Nah, contohnya seperti apa? Ini kalau punyanya kelompoknya Mbak Sandy, contohnya digunakan untuk membuat kursi, membuat meja, membuat almari. Apakah betul? Iya, mungkin ada yang akan menambahkan lagi. Baik, kelompoknya Mbak Nurul apa? Iya, benar sekali. Untuk membuat meja, untuk membuat jendela, untuk membuat pintu. Terus pokoknya banyak lagi ya. Terus yang kedua, ini apa? Ya, ini tanaman padi. Tanaman padi ini dimanfaatkan manusia sebagai sumber makanan. Karena makanan pokok kita adalah nasi. Nah, sebenarnya selain digunakan manusia, padi ini juga bermanfaat bagi hewan. Daunnya digunakan oleh pak peternak untuk memberi makan peliharaannya. Contohnya makanan sapi, makanan kambing, ya kan? Ya, terus sekarang yang nomor 3. Ini apa? Rumput. Nah, rumput juga digunakan manusia juga. Untuk apa? Itu tadi, untuk memberi makan hewan ternaknya, seperti yang Ibu barusan sebutkan ya. Terus yang terakhir ini ada tanaman lidah buaya. Nah, tanaman lidah buaya ini digunakan manusia untuk menyembuhkan luka. Ya, jadi lidah buaya ini merupakan tanaman obat. Baik anak-anak, itu tadi ya. Jadi yang masih kurang jawabannya bisa ditambahkan lagi ya. Baik anak-anak, sekarang Ibu ingin bertanya. Tadi kita sudah belajar tentang apa aja? Iya, kita sudah belajar tentang manfaat tumbuhan. Tadi contohnya ada macam-macam ya. Ada ini, manusia memerlukan nasi, ya kan? Dan nasi ini dari tanaman padi. Terus juga manusia membutuhkan sayur-sayuran dan buah-buahan sebagai makanan. Nah, sebenarnya sayuran ini juga dimanfaatkan untuk hewan juga loh. Ini seperti wortel, karena kelinci memerlukan wortel untuk makanannya, ya kan? Terus ada lagi kunyit. Kunyit merupakan tanaman obat. Nah, tadi kita juga sudah belajar mengenai menghitung tadi ya, bahwa kita sudah belajar nih ya, kalau 3 daun yang diletakkan di kotak pertama ditambah di kotak kedua ini kita tukar posisinya, hasilnya sama. Jadi penjumlahan itu jika tempatnya ditukar, hasilnya tetap sama. Ya anak-anak. Baik anak-anak, Ibu akan memberikan penghargaan bagi teman-teman yang tadi sudah aktif mau mengangkat tangannya menjawab pertanyaan yang sudah Ibu beri. Nah, Ibu mempunyai ini untuk satu yang sangat berpartisipasi dalam pembelajaran, yang sangat aktif, yang sangat fokus belajarnya. Nah, kepada siapa ya kira-kira? Kepada Mbak Sandy. Silahkan Mbak Sandy. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Sandy. Baik anak-anak, mungkin itu saja yang pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak besok harus lebih giat lagi supaya mendapatkan penghargaan seperti Mbak Sandy ya. Baik anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Jangan lupa belajar yang rajin ya. Harus rajin belajarnya. Jangan lupa tugas-tugas yang diberikan ibu guru dikerjakan. Ya udah, sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.